Ketika bencana dan tulah melanda, bagaimana kita melewati dan menyikapinya? Sahabat kehidupan, hidup bukanlah sebuah pertunjukan, melainkan sebuah perjalanan spiritual, melewati bukit dan lembah untuk kita selesaikan, bahkan sebuah pertandingan iman untuk kita menangkan. Alkitab bukanlah semata-mata buku tentang peraturan moral, bahkan bukan tentang sebuah agama dan kepercayaan, melainkan sebuah buku yang menyingkapkan rahasia kehidupan, serta bagaimana kita melewati perjalanan dan pertandingan kehidupan ini bersama Tuhan dan mengalami kasih setianya. Siapakah para tokoh iman dalam Alkitab? Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar hidup dan beraktivitas, bahkan orang-orang yang bertekun dalam ritual agama semata, melainkan tokoh-tokoh iman mereka yang berjalan bersama Tuhan. Perjalanan hidup mereka tidaklah senantiasa tanpa tantangan dan kesukaran, bahkan mereka melewati lembah bayang maut. Namun Alkitab mengisahkan bagaimana tokoh-tokoh iman melalui badai dan lembah kehidupan, dan mereka mengalami kasih setia dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka menjadi berbeda dengan orang lain. Bagaimana penyertaan Tuhan yang mereka alami dan bagaimana mereka menyikapi ketika badai kehidupan melanda adalah sebuah gambaran, sebuah perjalanan iman untuk kita fahami dan kita alami. Sahabat kehidupan, Nuh hidup di zaman banjir besar yang membinasakan seluruh manusia di dunia, namun diselamatkan dalam bahtera. Abraham dan Ishak juga melewati masa kelaparan yang hebat, namun mereka dipelihara bahkan diberkati. Demikian Yusuf hidup melewati masa kelaparan 7 tahun, namun justru dipakai Tuhan memberi makan kepada bangsa-bangsa. Bangsa Israel melakukan perjamuan Paskah di rumah yang bertanda darah ketika kuasa maut dilepaskan atas seluruh Mesir melalui tulah ke-10. Demikian Daud pernah mengalami bencana tulah sampar yang melanda seluruh negeri oleh karena kesalahannya. Dalam petunjuk Tuhan, Daud melihat tulah itu berhenti. Hari ini kita akan belajar sebuah pemetaan rohani melalui kebenaran firman-Nya. Bagaimana kita melewati dan menyikapi ketika bencana dan tulah melanda kehidupan ini. Sahabat kehidupan, pandemi COVID-19 telah membawa kegoncangan di seluruh dunia. Bahkan kepanikan, ketakutan melanda banyak orang. Fenomena COVID-19 bukanlah semata-mata fenomena fisik semata. Alkitab menyingkapkan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 8. Ada 3 manifestasi kuasa maut yang mempengaruhi kehidupan manusia di bumi, yaitu sampar atau sakit penyakit, kelaparan atau krisis ekonomi, dan pedang atau kuasa yang merusak dan membunuh seperti kerusuhan, penjarahan, dan pembunuhan. Apabila kita tidak waspada, maka sampar yang dimanifestasikan melalui COVID-19 ada ancaman krisis ekonomi, ada ancaman kerusuhan. Tetapi di dalam anugerah, dalam intervensi sorga, maka kiranya hal itu dijauhkan dari kita semua. Sahabat kehidupan, ada 3 pola dan prinsip rohani yang disingkapkan melalui kebenaran firman-Nya. Apa yang Tuhan janjikan dan apa yang harus kita lakukan ketika bencana dan tulah melanda kehidupan ini. Yang pertama adalah merendahkan diri dan menaikkan korban pendamaian kepada Tuhan untuk menutup pintu maut. Sahabat kehidupan, ketika sebuah daerah, kota, apalagi seluruh dunia mengalami bencana pandemik, maka dipastikan ada sesuatu yang salah. Apakah itu terjadi dalam dimensi realita di bumi dan ataupun di dimensi alam roh? Ada sebuah pelanggaran akan tatanan
dan atau kejahatan dan dosa manusia yang membuka pintu masuk bencana tulah yang dibaliknya ada kuasa maut atas kehidupan manusia di bumi. Hal pertama yang Alkitab ajarkan adalah bagaimana menyikapi ketika pandemik yang melanda seluruh dunia ini adalah Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapannya. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah, namun datang dengan sebuah pengakuan. Tuhan, ada yang salah dalam kehidupan kami sebagai manusia di bumi saat ini. Firman-Nya mengatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka atau menyembuhkan tanah mereka. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Sahabat kehidupan, ketika bencana dan tulah melanda, Tuhan meminta kita merendahkan diri, memohonkan pengampunan baik untuk kesalahan kita pribadi maupun orang lain, bahkan untuk bangsa ini, serta mengadakan pendamaian dengan sorga. Tahukah sahabat, orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang menerima pengurapannya, mereka adalah para imam yang dipanggil menaikkan syafaat, dipanggil untuk mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan. Ketika murka Tuhan melanda bangsa Israel, Musa sadar hal itu terjadi karena sungut-sungut bangsa Israel yang berkepanjangan, padahal mereka telah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk menghardik atau mengusir tulah tersebut, karena tulah tersebut dilepaskan akibat dosa dan kesalahan di pihak manusia. Dalam hal ini umat Tuhan sendiri. Musa tahu apa yang harus dilakukan bersama Harun sebagai pemimpin umat. Musa meminta Harun mengambil ukupan sebagai tindakan memohon pendamaian di hadapan Tuhan. Dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah Musa dan Harun. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuh nyalah ukupan dan diadakan nyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Bilangan 16 ayat 44 sampai 48. Demikian halnya ketika tulah sampar melanda seluruh dunia, seluruh negeri, Daud merendahkan diri, memohon pengampunan atas kesalahannya dan kesombongannya. Dari sana Tuhan memerintahkan Daud melakukan hal yang serupa, adalah mengadakan pendamaian. Ditulis, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Selanjutnya, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian atau keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa bangsa Israel. 2 Samuel pasal 24 ayat 18-19 dan ayat 25. Prinsip rohani yang kita dapatkan ketika bencana dan tulah melanda kehidupan ini akibat perbuatan, dosa, dan kejahatan manusia, Tuhan tidak memerintahkan atau memberi mandat kepada hamba-hambanya untuk menghardik
tulah tersebut. Melainkan Tuhan memanggil para imamnya untuk mengadakan pendamaian, menaikkan korban pendamaian di hadapannya. Yang kedua, Tuhan membawa orang-orang pilihannya masuk ke dalam bahteranya. Sahabat kehidupan, di zaman Nuh dikisahkan bumi telah mengalami kerusakan. The earth was corrupt before God. Dan kejahatan manusia telah begitu masif. Dikatakan adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Karena kejahatan manusia, Tuhan memutuskan melepaskan banjir besar yang membinasakan mereka semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian 6 ayat 13. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, karena ia hidup benar di hadapannya. Tuhan berkehendak menyelamatkan Nuh sekeluarga dari bencana yang menghancurkan seluruh manusia saat itu. Dari kisah Nuh kita melihat Tuhan menyelamatkan orang pilihannya ketika bencana banjir melanda adalah dengan menyediakan tempat perlindungannya, dwelling place bagi orang pilihannya, bukan menghentikan bencana tersebut. Anugerah Tuhan dan ketaatan Nuh telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya. Tuhan membawa mereka diam di tempat perlindungannya dan mengalami lockdown di Bahtera selama lebih dari setahun. Bukan hanya tempat perlindungannya, bahkan juga penyertaannya. Tuhan sendiri menyertai Nuh sekeluarga dalam Bahtera. Dikatakan dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kejadian 7 ayat 16. Dan bencana banjir pun melanda seluruh bumi. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Kejadian 7 ayat 21-22. Sekalipun bahtera itu terombang-ambing di tengah ombak menderu, namun bahtera tersebut tidak tenggelam, bahkan menjadi tempat perlindungan, dwelling place bagi Nuh sekeluarga. Firman-Nya mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Hal yang serupa Tuhan lakukan kepada umat-Nya di malam Paskah, sesuai dengan namanya Pesah, Passover, artinya dilewati. Dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku Tuhan melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 13. Saya pribadi mempercaya bukan Tuhan secara langsung membunuh anak sulung, melainkan kuasa maut yang dilepaskan Tuhan untuk membunuh seluruh anak sulung di Mesir. Dan tanda darah di tiang pintu rumah-rumah orang Israel menjadi garis demarkasi teritorial kerajaan sorga yang tidak dapat dilewati oleh kuasa maut. Hadiratnya adalah tempat perlindungannya, His dwelling places. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ayat 4-7.
Yang ketiga adalah menerima mandat dan kuasa untuk menghentikan bencana dan tulah. Sahabat kehidupan, dalam perjanjian lama, saya menemukan beberapa kisah di mana Tuhan memberi mandat kepada hamba-hambanya untuk memerintahkan fenomena alam. Musa adalah salah satu hamba Tuhan yang menerimanya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Justru Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk mendatangkan tulah. Namun untuk menghentikannya, Musa menaikkan permohonan kepada Tuhan, bukan menghardiknya. Berbeda ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari pengejaran pasukan pilihan Fir'aun. Tuhan memerintahkan Musa untuk menghardik laut terbelah, sehingga laut terbelah menjadi dua. Dikatakan lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Keluaran 14 ayat 21. Selanjutnya dengan mandat Tuhan, air laut menutup kembali ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Sahabat kehidupan, Yosua pengganti Musa juga pernah diberi kekuatan iman menghentikan pergerakan matahari. Dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Elia juga pernah memerintahkan langit agar tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Tetapi untuk meminta hujan kembali turun, Elia mengadakan pendamaian dengan memperbaiki mezbah Tuhan yang runtuh dan menaikkan korban bakaran di atasnya, bukan menghardik kekeringan itu sendiri. Tuhan Yesus dalam hidupnya, ia pernah memerintahkan fenomena alam. Ia menghardik badai angin ribut yang digerakkan oleh kuasa maut hendak menenggelamkan perahu mereka. Dikatakan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Apabila kita tangkap prinsip rohaninya, sahabat kehidupan, kita mendapati pola sebagai berikut. Menghardik tulah dan memerintahkan fenomena alam. Hal itu terjadi ketika umat Tuhan sedang dalam peperangan rohani melawan kuasa maut atau musuh, bukan tulah yang disebabkan oleh kesalahan, kejahatan manusia atau perbuatan dosa oleh umat Tuhan. Musa menghardik laut Teberau karena bangsa Israel sedang dalam ancaman maut. Pasukan pilihan Mesir sedang mengejar mereka. Yosua memerintahkan matahari agar terhenti sehingga bangsa Israel memiliki waktu untuk mengalahkan bangsa Amori. Yesus menghardik angin badai sebab kuasa maut melalui angin ribut mengancam keberadaan dia dan murid-muridnya di perahu. Dari ketiga pola di atas, kita dapat menyimpulkan Tuhan memerintahkan hamba-hambanya menghardik tulah dan badai serta memerintahkan fenomena alam hanya ketika mereka dalam peperangan rohani head to head dengan kuasa maut, di mana kuasa maut sedang mengancam keberadaan umat Tuhan secara langsung, tetapi bukan karena masalah dosa manusia atau dosa umat Tuhan. Sedangkan badai atau tulah yang diakibatkan baik kesalahan, perbuatan dosa maupun kejahatan manusia, Tuhan tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya menghardik bencana atau tulah tersebut. Sebaliknya Tuhan mengundang para imamnya untuk bersyafaat, memohon pendamaian dengan sorga sehingga kuasa maut tidak memiliki kesempatan untuk menuntut dan mendakwa mereka lagi. Selain itu Tuhan menyediakan tempat perlindungannya, His dwelling places,
Bahkan Tuhan menyatakan keselamatannya kepada orang-orang pilihannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Kasih setianya membuat kita mampu bahkan menjadi berbeda saat kita melewati bencana dan tulah. Sahabat kehidupan, akhirnya saya percaya melalui pandemi COVID-19 Tuhan sedang memurnikan gerejanya, agar gereja siap dan disiapkan mampu menghadapi masa-masa sukar bahkan berbahaya yang harus dilewati oleh gerejanya menjelang kedatangannya yang kedua, sehingga kita dapat bertahan berdiri di hadapannya akhirnya. Dikatakan akan tetapi siapa yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Siapakah yang akan tahan berdiri ketika ia memperlihatkan dirinya? Sebab ia seperti air memurnikan, seperti api yang memurnikan, dan seperti sabun cuci. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan membersihkan perak. Lalu ia akan membersihkan orang Lewi dan menyucikan mereka seperti emas dan perak, sehingga mereka akan membawa persembahan yang benar kepada Tuhan. Dengan demikian, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyukakan hati Tuhan seperti pada zaman dahulu, seperti pada tahun-tahun silam. Maliaki 3 ayat 2-4. Sahabat kehidupan, api pencobaan memang sedang menguji setiap orang, bahkan umat Tuhan. Namun api hanya akan menghanguskan mereka yang berhati seperti jerami. Namun api akan memurnikan mereka yang berhati seperti emas. Sahabat kehidupan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita menjadi pelita dan terang bagi langkah kita melewati, menyikapi badai dan tulah saat ini. Salam kehidupan. Saya Joshua Guana Tanjung dari Voice of Life Ministry.